Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi kita terakhir tentang garis pengaruh rangka batang, influence line force stresses. Kalau kita cerita rangka batang khususnya dalam hal ini jembatan atau struktur lain, kalau rangka atap itu jarang diperhitungkan terhadap garis pengaruh, tidak pernah dihitung di rangka atap kita ada garis pengaruh. Nah, tidak mustahil untuk dilakukan, gak mungkin di rangka atap kita ada yang jalan-jalan di loteng selalu. Jadi kalau kita lihat bahwa misalnya jembatan kita seperti ini, maka kendaraan kita misalnya dari sini ke sana. Lagi-lagi distribusi beban yang berjalan di sebuah jembatan. Jadi dari jembatan diteruskan ke lantai, tentu kendaraan kita jalan di atas lantai ya, mungkin di udara. Lanjut kemudian diteruskan ke stringer, ini namanya stringer, balok-balok memanjang. Dari stringer kemudian diteruskan ke cross gear, ini cross gear yang ini. Dan dari cross gear baru diteruskan ke rangka kita yang luar ini, yang kita sebut dengan rangka batang kita. Jadi dari cross gear baru ke rangka batang, sehingga kita punya, ketika ada kendaraan yang jalan dari sini ke sana, maka reaksi yang diterima oleh rangka kita adalah semua beban-beban itu akan ditransfer dari lantai ke stringer, habis itu ke cross girder, akhirnya ke rangka-rangka ini. Jadi begini beban-bebannya. Ya, sehingga semua beban yang nanti melewati jembatan kita, semua pasti akan diteruskan ke rangka kita, dan dia bekerja di rangka kita tepat pada simpul-simpulnya. Oke. Jadi dengan demikian bahwa rangka garis pengaruh rangka batang itu tidak akan berbeda dengan balok. Kalau balok itu sepanjang balok itu kita bisa bebani, tapi kalau rangka batang enggak, tapi cuma aja di join nanti beban garis pengaruh itu akan beban berjalan akan mempengaruhi kita punya struktur jembatan. Dan untuk struktur jembatan itu menjadi satu keharusan kalau kita mendesain, itu harus dicek garis pengaruh akibat beban berjalan di sebuah jembatan. Itu harus dicek. Kalau enggak ada itu enggak. Seorang desainer, seorang engineer tidak akan berani membuat desain tanpa ada melibatkan garis pengaruh. Itu intinya. Jadi kalau misalnya contoh ini ada sebuah jembatan, nanti jembatan itu akan ada kendaraan yang melewati jembatan. Melewati jembatan ini, untuk analisa garis pengaruhnya kita tidak langsung mengerjakan kendaraannya melewati jembatan, tetapi dengan filosofi tadi bahwa semua bebannya nanti akan bekerja di simpul-simpul. Penyelesaiannya adalah kita menggambarkan analisanya adalah kita mengerjakan ya sebuah beban yang prinsipnya menjadi beban unit, beban satuan, yang nanti
Mengapa dipakai beban unit itu beban satuan? Tujuannya satu, sehingga mudah kalau kita kerjakan 100 tinggal kali 100. Jadi itu yang menjadi mengapa selalu dipakai unit itu, tidak dipakai langsung 100. Kalau dipakai 100 maka tidak bisa kita menghitung yang kalau bebannya 200. Maka harusnya dipakai beban selalu beban unit seperti demikian. Nah, dan beban unit itu lagi-lagi seperti namanya rangka batang kita kerjakan disimpul-simpul. Gak bisa kita kerjakan tidak disimpul-simpul, nggak boleh di sini, nggak boleh. Di sini nggak boleh. Apalagi di sini nggak boleh. Tuh, kalau ada yang bikin demikian bisa di situ, itu berarti dia bukan engineer ya. Oke. Ayo kita contoh ini misalnya diminta coba untuk menggambarkan garis pengaruh untuk member GB, elemen GB yang ini untuk sebuah jembatan yang seperti pada gambar ini ya. Kita kerjakan di mana ada beban yang kita bebani berupa beban satuan. Kita bebani. Nanti lagi-lagi seperti saya bilang tadi, gampang kalau ada 100 tinggal kita kali 100 gitu. Seperti kita belajar garis pengaruh pada balok ya. Nah, sekarang kalau kita diminta menghitung garis pengaruh GB, tidak ada metode yang paling baik kita gunakan selain metode return, metode potong, atau metode section. Kita tidak mungkin menggunakan metode simpul, nggak mungkin. Pada artinya kita harus menghitung ini dulu, batang ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu, atau ini dulu baru bisa dapat dua ini. Kita bisa dapat lakukan. Itu artinya kita mustahil melakukan itu karena menjadi sangat lama. Maka metode yang paling baik adalah kita gunakan cara potong. Karena kita mau menghitung garis pengaruh elemen GB atau BG, maka cara motongnya adalah kita motong begini. Tentu harus memotong salah satu batang yang kita ingin hitung. Apa boleh Pak potong begini? Boleh, cuma menyusahkan. Apa boleh potong begini? Boleh Pak, menyusahkan. Jadi kita bikin yang tidak bikin susah. Jadi potongan kita adalah lakukan potongan demikian. Setelah dipotong lagi-lagi semua gaya saya menyarankan ke kalian bahwa kalau kita potong di sini semua gaya lagi-lagi saya minta arahkan keluar. Ini semua gaya batang yang kita rencanakan itu kita akan hitung semua dikerjakan arah keluar dari simpul. Tujuannya adalah kalau kalian dapat hasilnya positif berarti itu pasti rangka batang itu batang yang mengalami tarik. Kalau kita dapat negatif maka berarti batang itu pasti batang tekan. Nah, di dalam referensi ini dia tidak menggunakan arah kerja gayanya ke keluar semuanya. Contoh ini dibikin arah kerja gaya yang duanya keluar yang satunya ke dalam. Itu juga tidak salah. Ya. Lagi-lagi cara berpikirnya begini. Kalau ini dia keluar hasilnya positif, berarti gayanya adalah gaya tarik, batang tarik. Kebalikannya yang di sini dia menuju simpul atau menuju titik simpul. Kalau hasilnya dapat positif, berarti batang tekan. Ya. Jadi perbedaannya di situ aja. Nah, kalau orang sudah pandai tentang metode grafis, maka dia akan tahu pasti hasilnya kita bikin begini hasilnya pasti positif misalnya. Dia akan tahu hasilnya pasti positif. Karena dia sudah tahu arah kerja gaya harusnya ke arah mana, tekan atau tarik gitu.
Nah, bagi kalian nggak perlu begitu, cukup dengan tutup mata kita, asumsikan semua keluar. Sehingga kalau kita dapat negatif berarti tekan, kalau dapat positif berarti tarik. Ya. Jadi kalau kita potong tadinya, kita potong ini di sini, kita potong. Maka kalau kita ingin menghitung berapa besarnya gaya batang akhir beban satuan untuk elemen GB, kita sulit untuk menghitung. Kalau potongan seperti ini hanya ada satu batang yang kita cari. Misalnya kita cuma mencari FGB, itu sulit kita lakukan. Karena kalau kita lakukan, kita momen di sini ada FGH yang punya lengan momen, jadi tidak bisa terselesaikan. Kalau kita momen di sini, FGB tidak kita bisa hitung. Kita hanya bisa dapat FBC karena memang cuma tinggal satu kayak kalau kita momen di sini, FGH sama FBG GB tidak punya lengan momen, jadi tidak punya jarak sehingga tidak bisa kita hitung. Kita hanya bisa dapat FBC. Tapi kalau kita memang betul mau mencari, oh kalau gitu Pak, kan kita dapat W, kita carikan FGB. Saya nggak mau begitu Pak, boleh kita momen di sini, kita dapat FHG dan FGB, kemudian kita pindah momen di tempat lain, misalnya di sini, kita dapatkan juga yang sama, baru kita lakukan eliminasi. Tapi itu kan repot. Mendingan kita pikir begini, kalau begitu saya nggak mau begitu. Caranya adalah, nggak apa-apa kita momen di sini dulu untuk kita dapatkan FBC. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita momen berikutnya adalah kalau ini titik G, maka berikutnya kita momen di titik H. Kalau kita momen di titik H, tentu ini ada gaya, ini ada jani, atau kebalikannya ambil yang ini juga boleh, yang ini sini titik H ini. Kita momen di sini, maka kita sudah tahu FBJ, kemudian tinggal FGB yang kita tidak tahu, bisa langsung dapat nilai FGB. Nah, tentu lagi-lagi sebelum kita mau hitung gaya batangnya akibat beban satuan, maka yang perlu kita ketahui lebih dulu adalah kita perlu menghitung reaksi peletakan dulu akibat beban satuan itu, ya. Oke. Hanya kalau coba kita hitung bahwa gambar daripada garis pengaruh, nanti sebentar kita akan bikin perhitungannya. Jadi dengan cara tadi, kalau kita cari FBC lebih dulu, kita momen di G, ini G, di sini H, baru kita momen di H, kita dapat FGB. Kemudian setelah itu kita coba baik, jadi setelah kita peroleh FGB, kita peroleh nilai FGB, tentu FGB ini kita akan hitung. Cara berhitungnya adalah kalau kita kerjakan beban satuan di titik sini, ini, maka kita bisa dapat FGB di sini. Kalau kita coba untuk menghitung garis pengaruh rangka batang ini, maka selalu kita akan berasumsi bahwa pada saat beban kita berada di sebelah kiri B, ya, dan beban kita berada di sebelah kanan C.
Jadi kita perlu menghitung pada saat beban kita berada di sebelah kiri titik B, berapa gaya GB, dan pada saat beban kita berada di sebelah C ke E, karena namanya beban berjalan, berapa kita punya gaya GB. Nah, setelah itu kita lakukan, tentu kita akan peroleh dalam bentuk persamaan linear. Nah, persamaan linear kalau kita input, kita akan dapatkan gambarnya seperti ini gambarnya. Gambarnya akan kita peroleh gambarnya seperti ini. Ini sebentar kita akan. Jadi kalau kalian melihat gambar ini, perhatikan tabel ini. Jadi dia coba lakukan bahwa kita punya jembatan ini punya jarak-jarak simpul-simpulnya A, B, C, D, E itu 6666. Jadi dia coba mengambil pada saat X sama dengan 0. Artinya kita beban satu satuan kita ada di sini, ya, di 0. Kemudian pada saat X sama dengan 6, pada saat X sama dengan 12, 18 sampai 24. Dapatlah angka-angka seperti ini FGB-nya. Oke? Nah, baru kemudian digambarkan seperti gambar yang ini. Nah, tetapi bukan berarti bahwa kalau begitu Pak, kita ketika begitu ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kali kita menghitung FGB berulang-ulang. Tidak akan begitu, ya. Karena nanti kita akan dapatkan garis pengaruh kita adalah berupa dalam fungsi mengandung fungsi X. Nah, ketika kita punya mengandung fungsi X, maka tingkat X-nya yang kita ganti. X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, itu begitulah kita menghitung garis pengaruh rangka batu. Selanjutnya, setelah kita dapat garis pengaruhnya seperti demikian, baru kita kerjakan itu kendaraan kita yang nanti mungkin lewat di sini. Nah, kita kerjakan kapan posisi kendaraan itu yang menyebabkan gaya. Kalau kita kerjakan di garis pengaruh GB, kapan posisi beban kendaraan ini berada di jembatan yang menyebabkan FGB besar. Itu yang tidak bisa didapati dengan cara statis. Hanya bisa didapat dengan ilmu garis pengaruh. Tidak bisa didapat dengan kita hitung statis, boleh, cuma lama. Kita coba baru cari mana yang paling besar. Udah pasti sangat merepotkan. So dengan demikian kita bisa melihat ini garis pengaruhnya. Jadi kalau beban masih berada di daerah sini, tentu akan memperlihatkan hasil FGB-nya positif. Artinya gaya batang di GB itu yang kita akan peroleh berupa batang tarik. Tapi ketika sudah berada di sini, maka menghasilkan negatif bahwa gaya batang di FGB bukan tarik lagi, itu berubah menjadi tekan. Nah, gitu cara berpikirnya, sehingga kita bisa pintar-pintar menempatkan beban kapan dia menghasilkan yang maksimum. Anda bisa bayangkan kalau kita tidak pakai garis pengaruh, maka kita tidak tahu kapan dia maksimum, maka otomatis resiko terhadap jembatan rangka wajah kita yang kita desain akan ada masalah. Pak, kalau begitu gimana? Kita pakai aplikasi, ya pakai aplikasi bisa keluarkan. Cuma masalahnya adalah kalau Anda tidak punya teorinya paham dengan benar, Anda tidak bisa mengoreksi. Jangan-jangan Anda salah input, kemudian tiba-tiba hasilnya sama gambarnya, tapi belum tentu nilainya benar. Jadi hati-hati. Jadi jangan langsung, apalagi zaman sekarang orang berkiblat ke AI. Tiba-tiba ada saja tanya gambar demikian, suatu saat akan Anda dapatkan ada AI yang cuma kalian gambar rangka batang kalian, baru tanya berapa garis pengaruh FGB, langsung keluar bisa jadi. Suatu saat akan ada yang seperti itu. Karena banyak sekarang dicontoh di beberapa
Prakarya coba tanya, apakah dibutuhkan pipa sulingan di saluran untuk jambalan seperti demikian? Oh, dijawab lagi bla 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 bla. Itu karena ini yang bahayanya kita adalah langsung menelan mentah-mentah hasil AI. Kok bisa begitu? Kita sudah menuhankan dia, berarti kita tidak perlu berpikir, cukup tahu AI-nya, kita tanya dia. AI bilang itu pendapat kita, itu kan menjadi lucu. Sangat aneh bin ajaib kalau AI tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat powerful untuk mengatasi permasalahan ketidaktahuan kalian, itu masalah. Oke. Baik, kita nanti kita masuk ke contoh perhitungannya. Saya akan ngambil contoh di sini. Ambil soal di sini untuk kita hitung rangka batangnya. Kita mau ambil, nggak usah yang banyak-banyak ya, dikit-dikit aja dulu ya. Kita ambil ini aja ya.